Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati, kita akan datang dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang sebentar kita akan baca dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat 17. Tapi sebelum kita akan membaca, mendengar untuk merenungkan firman Tuhan ini, mari kita menghadap Dia dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, pada saat ini dengan segala ucapan syukur kami datang ke hadirat-Mu. Lewat persekutuan ibadah, evangelisasi, kolom, kami bersatu hati dalam puji dan sembah. Tetapi kami juga merindukan firman untuk dibentangkan lewat perenungan firman-Mu. Berkati dan kuduskan kami, baik jemaat tetapi juga hamba-Mu, supaya ketika kami membaca, mendengar untuk merenungkannya, benar-benar kami dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, sehingga boleh memahami dan mengerti untuk melakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian bacaan kita dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat 17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut lagi kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian bagian bacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan yang mau melakukan dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati, Shalom, damai di hati, shalom. Saudara-saudara, yang pasti dalam kehidupan keseharian kita, entah di waktu kita kecil, di saat kita bersekolah, atau di kala kita bergaul, bahkan di saat kita bekerja, tentu kita pernah punya sahabat. Atau kita pasti punya sahabat. Sebab manusia hidup bersosial satu dengan yang lain. Atau manusia hidup berdampingan. Dia memerlukan sahabat atau teman. Nah, walau kita tahu kadang persahabatan yang telah dibangun dengan baik bisa saja mengecewakan. Sebab ada saja sahabat yang hanya mau menjadi sahabat dikala kita punya sesuatu. Entah itu ketika kita punya harta atau kekayaan, atau ketika kita punya jabatan, atau ketika secara fisik kita masih cantik atau ganteng. Atau istilah anak muda dikatakan bahwa orang yang selevel, yang setara dengan kita, itulah sahabat kita. Kalau tidak selevel, tidak setara dengan kita,
atau tidak sesuai dengan keinginan-keinginan kita, maka pudarlah persahabatan itu. Karena itu saudara-saudaraku, melalui perenungan sepanjang minggu ini dengan tema menjadi sahabat bagi semua. Panggilan bagi kita untuk menjadi sahabat bagi semua haruslah bersumber dari firman dalam Alkitab. Bahkan keteladanan Allah yang datang untuk menjadi sahabat bagi manusia ciptaannya. Segala tugas tanggung jawab dalam hidup, terlebih dalam panggilan sebagai gereja, haruslah mengacu pada keteladanan ini. Allah datang untuk menjadi sahabat bagi kita. Mengapa? Sebab manusia telah jatuh dalam dosa. Dan akibat dari itu maka relasi yang dulunya terjalin baik atau persahabatan antara Allah dengan manusia menjadi rusak. Itu diawali dengan apa? Ketika kehidupan manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, yang tergoda untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah. Dan juga ketika manusia melakukan dosa dan diingatkan lewat Nuh bagaimana supaya datang kepada Tuhan. Bahkan lewat peristiwa Sodom dan Gomora, Allah mau untuk kembali kepadanya. Dan ada begitu banyak lagi kejatuhan manusia yang merusak persahabatan yang telah dibangun oleh Allah. Tapi puncak dari kerinduan Allah untuk menjalin persahabatan dengan manusia atau umatnya, yaitu lewat kedatangannya, yaitu anaknya Yesus Kristus. Saudaraku, lewat bacaan kita melalui Injil 15 ayat 9 sampai 17. Ini adalah bagian dari nasihat-nasihat terakhir atau saat-saat terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Yaitu dari pasal 13 sampai pasal 17. Sebelum Yesus ditangkap dan pada akhirnya mati di kayu salib. Nasihat-nasihat dan peringatan Yesus pada murid-muridnya menjadi juga nasihat-nasihat dan peringatan buat kita yang ada sampai sekarang ini. Itu dimulai lewat ayat 11 bagian bacaan kita tadi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggalan di dalam kasihku itu. Nah, ajakan ini adalah sekaligus penegasan tentang bagaimana contoh yang nyata atau contoh yang konkret, yaitu tentang kasih. Dan ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nyawanya dia korbankan untuk sahabatnya. Siapa sahabat Yesus Kristus itu yang ia relakan dirinya mati? Itulah yang dikatakan ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudaraku, kita adalah sahabat Kristus. Tetapi ayat 14 menyampaikan ungkapan kata jikalau. Ini menunjukkan bahwa jikalau melakukan sesuatu, jikalau adalah kata kerja, berarti ini menunjukkan bahwa orang akan menjadi sahabat Yesus ketika kita melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan apa perintah Tuhan Yesus bagi sahabatnya yang disebut sahabatnya? Itu ayat 12 dan ayat 17 bagian bacaan kita tadi. Ayat 12 berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dan ayat 17 itu diulang kembali. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Artinya apa? Ketika itu diungkapkan berkali-kali, 2 kali itu disampaikan berarti sesuatu yang penting.
Sehingga berkali-kali diulang atau disampaikan, yaitu saling mengasihi sebagai sesama. Itulah arti sebuah persahabatan yang diikat dengan kasih. Persahabatan terjadi karena kasih. Begitupun juga yang dinyatakan Yesus. Menjalin persekutuan karena kasihnya terhadap umat manusia. Kita lihat seorang perempuan sundal yang dijauhi orang dan dianggap tidak pantas untuk mendekati Yesus. Tetapi justru mendapatkan pengampunan dari Yesus. Seorang pemungut cukai yang dianggap pengkhianat karena memeras, tetapi dipanggil oleh Yesus dan disapa oleh Yesus. Bahkan Yesus mampir di rumahnya, bermalam di rumahnya, dan bahkan makan bersama di rumahnya. Seorang bahkan yang sudah diketahui akan menyangkalnya, tetapi diingatkan oleh Yesus tentang penyangkalan itu. Bahkan lebih parah lagi, seorang yang dia tahu akan menyerahkan dia untuk dibunuh, tetapi itulah sahabat Yesus, itulah murid Yesus sendiri. Karena itu saudara-saudaraku, kita yang adalah sahabat-sahabatnya, marilah, walaupun dalam situasi yang masih dalam gumul pandemi virus corona ini, jalinlah persahabatan yang penuh dengan kasih dengan sesama. Apalagi ketika kita diperhadapkan dengan situasi dan keadaan. Ada sahabat kita atau teman kita atau bukan mungkin saudara kita, baik di lingkungan hidup kita ataupun di mana saja yang terpapar oleh karena virus corona ini. Janganlah kita menghakimi mereka. Tapi jadilah sahabat yang baik dengan cara memberikan motivasi, memberikan semangat, membantu kebutuhan mereka sebisa yang kita mampu. Bukan sebaliknya menjauhi, menganggap mereka adalah ancaman bagi kehidupan kita. Ingat, jauhi virusnya, bukan orangnya. Jadi sekali lagi, jauhi virusnya, bukan orangnya. Dengan cara apa? Jaga kesehatan. Lewat himbauan-himbauan yang selalu disampaikan oleh pemerintah bahkan gereja, yaitu cuci tangan di air yang mengalir dengan memakai sabun, jaga jarak dengan orang lain ketika berada di suatu tempat yang harus terpaksa kita ada di sana, harus memakai masker, dan juga himbauan tetap di rumah, jangan keluar rumah kalau tidak penting. Itulah wujud persahabatan yang harus kita terapkan, yang harus ada dalam kehidupan kita di saat ini. Sama seperti juga dengan ungkapan pengamsal dalam Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesusahan. Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi kita sebagai sahabat-sahabatnya dengan kasih. Dan juga saudara-saudaraku, selamat juga bagi kita sebagai warga Jemaat Gemim Bukit Moria Winangun. Ketika di hari ini atau di tanggal 26 ini, di tanggal 27 ini, maaf. Di tanggal 27 ini, sebagai hari ulang tahun Jemaat Gemim Bukit Moria Winangun yang ke-36. Marilah kita jalin persahabatan yang baik dalam menopang segala apapun yang menjadi harapan kerinduan gereja ini. Jadilah jemaat yang adalah sahabat-sahabat Kristus. Jadilah jemaat
yang selalu mengikat persahabatan dengan kasih, membangun gereja Tuhan ini dengan segala apa yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Banyak selamat bagi kita. Selamat bersyukur di hari ulang tahun Gemim Bukit Moria Winangun yang ke-36. Dan jangan lupakan tetap jalin persahabatan dengan kasih Yesus Kristus. Amin.